SMP negeri di Saat ikut puskesmas ternyata korban ini sudah mengalami luka patah di bagian paha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Paujia. Saya dari kelas 1B dengan NIM 202510087. Pada video ini saya akan memaparkan testimoni dan analisis tentang pencegahan bullying di sekolah dasar dengan mengangkat contoh kasus bullying yang pernah viral di Indonesia, serta menjelaskan solusi yang didukung oleh teori-teori psikologi pendidikan. Siswa kelas 3 SD di Subang, Jawa Barat kritis setelah dianiaya kakak kelasnya. Sebelum kritis, korban sempat mengeluh sakit kepala serta muntah-muntah. Berdasarkan pengakuan korban kepada bibinya, ia dianiaya kakak kelas di sekolah. AR terbujur dalam kondisi kritis di samping monitor ICU RSUD Ciereng, Subang. Sudah 2 hari siswa kelas 3 berusia 9 tahun ini belum sadar setelah dianiaya kakak kelasnya yaitu kelas 4 dan 5. Sebelum kondisi kesehatannya menurun, korban bercerita kepada bibinya. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala serta muntah-muntah. Ia mengaku dianiaya kakak kelasnya berinisial M, D, dan O karena tidak memberikan uang. Peristiwa perundungan itu terjadi di sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah membenarkan jika perundungan terjadi di sekolah namun bukan di dalam kelas. Pada kasus ini menunjukkan bahwa bullying adalah kekerasan serius yang dapat mengancam keselamatan anak dan tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa atau sekedar main-main. Dari beberapa kasus bullying yang pernah terjadi, saya menemukan beberapa potensi terjadinya bullying, yaitu yang pertama, ada siswa yang mendominasi dan suka memerintah temannya sendiri. Yang kedua, beberapa siswa cenderung membuat kelompok dan mengucilkan teman tertentu. Yang ketiga, area tertentu seperti lapangan dan toilet kurang terpantau oleh guru. Yang keempat, ejekan verbal dianggap hal biasa, padahal bisa berkembang menjadi bullying. Hal ini menunjukkan pentingnya pencegahan sejak dini. Berdasarkan teori psikologi pendidikan, yang pertama, teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Teori Bandura mengatakan bahwa anak belajar dari apa yang mereka lihat atau modeling. Jika anak melihat temannya memukul, mengejek, atau merundung tanpa ditegur, maka ia akan meniru perilaku itu. Bullying terjadi karena adanya contoh negatif yang diamati oleh anak. Yang kedua, yaitu teori perkembangan moral menurut Colbert. Anak SD berada pada tahap awal perkembangan moral, yaitu tahap menghindari hukuman. Artinya, mereka belum memahami alasan moral yang lebih dalam. Jika aturan tidak jelas atau guru tidak memberikan penjelasan moral, anak mudah melakukan tindakan agresif tanpa merasa bersalah. Yang ketiga, yaitu teori psikososial menurut Erik Erikson, yaitu industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak ingin merasa mampu, kuat, dan dihargai. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, anak bisa menunjukkan perilaku dominasi atau merundung teman supaya merasa lebih kuat. Oleh karena itu, perkembangan sosial anak harus diarahkan dengan baik. Sekarang, saya akan menggabungkan solusi pencegahan bullying sesuai dengan ketiga teori tersebut. Yang pertama, solusi berdasarkan teori Bandura, yaitu modeling. Poin pertama, yaitu guru menjadi model perilaku positif, di mana guru harus menunjukkan cara berbicara baik, menghargai teman, dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Poin kedua, yaitu memberi teladan siswa. Contohnya, sekolah membuat program siswa teladan untuk mencontohkan perilaku positif. Yang ketiga, menggunakan media edukatif. Contohnya, menampilkan video anti-bullying agar anak belajar dari contoh visual. Yang kedua, solusi berdasarkan teori Colbert, yaitu moral development. Poin pertama, diskusi moral di kelas, di mana guru memberi cerita tentang bullying, lalu siswa diminta menilai mana perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Poin kedua, memberi alasan moral bukan hanya hukuman. Misalnya, tidak boleh mengejek karena itu menyakiti perasaan teman. Bukan hanya kalau mengejek itu dihukum. Poin ketiga, menguatkan perilaku baik. Contohnya, anak diberi pujian atau penghargaan ketika menunjukkan empati. Yang ketiga, solusi berdasarkan teori Erik Erikson, yaitu industri versus inferiority. Poin yang pertama, memberikan tanggung jawab positif, seperti ketua kelompok, penjaga perpustakaan, atau pemimpin doa.
ini akan membantu anak menyalurkan kebutuhan merasa berdaya dengan cara yang positif. Poin yang kedua, tidak mempermalukan pelaku, karena mempermalukan membuat anak merasa inferior atau semakin agresif. Poin yang ketiga, membangun kegiatan kerjasama, contohnya seperti kelompok belajar atau permainan yang membutuhkan kolaborasi. Dapat diambil kesimpulan bahwa bullying adalah masalah yang serius yang harus dicegah bersama. Dengan pendekatan teori Bandura, Colbert, Erikson, serta intervensi sekolah yang tepat, bullying dapat dicegah dan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anak. Sekian pemaparan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.